kasih dalam nama Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu kembali untuk memuji menyembah Tuhan di dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Dan sebelumnya mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Pertolongan kami datangnya daripada-Mu ya Allah, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Turunlah kiranya berkat Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini, memberkati setiap kami umat-Mu Tuhan. Dan kami yang siap pagi hari ini, kami yang duduk diam, kami sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berikan roh puji-pujian pada setiap lidah bibir kami, sehingga kami dengan sukacita, dengan penuh kemenangan dan sorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hadirlah Engkau di tempat ini, melawat kami saat pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, kami buka ibadah kami di dalam satu nama Allah yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Pada minggu pagi hari ini kita sungguh bersyukur kita boleh datang kepada Tuhan. Mari kita mau datang menyembah Bapa kita yang agung, Bapa kita yang maha mulia. Oh haleluya Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Glory, glory, haleluya.
Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawala yang kuat. Biarlah sekalian bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari saudara, kita angkat pujian bagi Tuhan. Angkat suaramu naik ke hadirat Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur bagi Tuhan. Oh, haleluya. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia kita sangkakan, musik dan tarian, semua makhluk di bumi sudah bernasab hati dengan pujian. Satu hamba
Glory Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dialah Allah yang kuat, dialah Allah yang perkasa, dia penuh kemuliaan. Oh haleluya, kita akan pujian, terpujilah namamu Tuhan. Glory bagi Tuhan, haleluya. Katakan sama-sama. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkau raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Pujilah Tuhan dengan segenap hatimu dan segenap jiwa. Glory Tuhan, mulialah namamu. Amin. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh terpujilah, terpujilah namamu Tuhan.
Saudara, mari kita buka hati kita untuk menyambut firman Tuhan sampai hari ini. Firman Tuhanlah penolong dalam hidup kita. Firman Tuhan yang bisa menguatkan iman kita. Sebab firman Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan itu teruji dalam hidup kita. Firman Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita, sanggup memulihkan hati kita, sanggup memulihkan keluarga kita, sanggup memulihkan pekerjaan kita. Bahkan kita percaya firman Tuhan sanggup mengubahkan bangsa dan negara kita. Oh haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku yang selalu setia. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Saat kita perlu pertolongan, hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memulihkan hidup saudara dan saya. Sungguh saudara, mari kita datang dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dengan segala kerendahan hati di hadapannya, bahwa kita perlu pertolongan Tuhan, bahwa kita perlu pemulihan yang daripadanya. Oh haleluya, katakan dengan segenap hatimu, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku. Dia yang selalu setia bersama, yang selalu setia bersamaku. Oh kasih Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih
mohon kepada Tuhan untuk memulihkan keluarga kita, memulihkan setiap hati yang terluka, sehingga pada pagi hari ini pemulihan itu akan terjadi bagi setiap umat Tuhan yang berharap kepada Tuhan. Oh Yesus, hanya Engkau Tuhan yang sanggup pulihkan setiap kami Tuhan. Ini kami datang kepadamu. Oh haleluya. Sekali lagi kita mau katakan, hanya Engkau Tuhan penolong. Hanya Kau Tuhan penolongku. Terima kasih Yesus yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu lebih besar, Tuhanku lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu yang
Segala pujian sudah kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap apa yang kami persembahkan pagi hari ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Menyenangkan dan menyukacitakan hati Tuhan. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Selamat pagi saudara semuanya yang di Bogor, yang di Jakarta, yang tinggal di Bintara, Bekasi, yang di Cikarang. Harapan saya semuanya dalam keadaan baik, dalam perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan sukacita Tuhan mengalir buat saudara semuanya. Kita akan berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Hati kami rindu untuk Tuhan taburi dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu buka hati kami, buka pikiran kami, agar firman Tuhan pagi hari ini menerangi hati pikiran kami dan menuntun langkah-langkah kami, dan firman Tuhan itu yang akan memelihara kami. Berkati kami semuanya, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pedang bermata dua yang berbicara kepada pendengar dan berbicara kepada si pembicara. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Bagi saudara yang hidup di generasi angkatan 80-an, saudara akan ingat sebuah film yang berjudul Return to Eden, Kembali ke Eden. Film ini buatan Australia dengan bintang Rebecca Gilling dan yang lain-lain, berbicara mengenai persaingan di dunia modern. Pada waktu itu nggak ada channel yang lain kecuali TVRI, sehingga semua orang yang mempunyai televisi pada jam-jam yang sudah ditentukan tayangannya, mereka duduk diam untuk melihat Return to Eden berjilid-jilid, sampai mungkin ada yang bosan melihatnya. Tetapi film itu menjadi film pilihan utama, khususnya bagi para pria pada waktu itu. Pagi ini saya bicara mengenai kembali ke Eden, bukan masalah film tadi, tapi bagaimana Eden yang sudah hilang, yang sudah ditutup, dan tidak boleh manusia masuk ke sana kecuali ada penebusan yang terjadi. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya akan baca beberapa ayat sebagai landasan kita dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya. Pada waktu engkau memakannya, pastilah engkau mati. Sebuah keputusan yang diambil oleh Adam dan Hawa untuk melanggar perintah Tuhan berimplikasi sangat besar
Dan itu yang tidak pernah mereka pikir. Saudaraku, kalau membuat keputusan dalam situasi sulit, saudara dan saya akan tidak mudah membuat keputusan yang baik dalam situasi yang sulit. Karena biasanya dalam situasi yang sulit, kita cenderung mengambil keputusan jangka pendek. Tapi kalau situasinya baik, tapi kita mengambil keputusan yang tidak baik, itu merupakan suatu kebodohan. Dan itulah yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Situasinya sungguh baik, amat baik. Mereka tidak kekurangan apa-apa dalam hal pangan, dalam hal minum. Mereka ditempatkan di sebuah taman-taman surga yang begitu indah dan tidak ada duanya. Hubungan dengan Tuhan begitu harmonis. Hubungan Adam dan Hawa begitu baik. Lalu di mana letak kesulitannya pada waktu itu? Tidak ada kesulitan pada waktu itu. Tetapi justru ketika situasinya sungguh baik, mengapa Adam dan Hawa mengambil keputusan yang tidak baik dengan melanggar perintah Tuhan? Tuhan berkata seperti ini, semua pohon yang ada di taman ini buahnya boleh kamu makan dengan bebas. Ayat 16. Tetapi buah pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan. Sebab kalau engkau makan, engkau akan mati. Saudaraku, saudara dan saya bebas membuat keputusan sebebas-bebasnya. Tapi saudara dan saya tidak bisa memilih konsekuensi dari keputusan yang saudara dan saya ambil. Termasuk Adam dan Hawa. Dia bebas mengikuti apa yang Tuhan mau. Dia juga bebas melawan apa yang Tuhan mau. Bebas mengambil keputusan, bebas membuat pilihan, bebas membuat keputusan, tapi tidak bisa bebas dalam menghadapi, menerima konsekuensinya yang ada. Maka saudaraku, berpikirlah panjang ketika saudara dan saya membuat keputusan. Apakah itu di masa yang sulit ataupun tidak. Sebab kita bebas membuat keputusan, tapi kita tidak bebas untuk memilih konsekuensi yang harus kita terima. Apa konsekuensinya ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan? Mereka tidak boleh memilih. Yang pertama adalah ketika mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat, konsekuensi yang pertama adalah mati. Bukan mati secara fisik, tetapi mati dalam kekekalan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka harus berlelah-lelah, bersusah-susah untuk mencari makan guna memenuhi kehidupannya. Yang ketiga, perempuan yang melahirkan akan mengalami kesakitan yang luar biasa. Ada banyak konsekuensi yang lain. Yang keempat, mereka diusir dari Taman Eden. Apakah Adam dan Hawa boleh memilih konsekuensi yang harus mereka terima? Enggak bisa. Konsekuensi itu harus mereka terima. Akibat dari keputusan yang mereka buat. Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden, taman surga, surganya di dunia. Taman itu kemudian dijaga oleh keruk oleh malaikat dengan bawa pedang yang selalu mengayun ke atas dan ke bawah. Siapa yang berani masuk lagi ke Taman Eden terpenggal pasti dan pasti mati. Nah, Eden sudah tertutup bagi manusia karena dosa ada dalam diri manusia. Kita lihat akibat dosa itu, konsekuensi yang harus dihadapi tidak boleh mereka pilih. Semua harus mereka terima.
kematian secara kekal. Dan itu bukan saja Adam dan Hawa yang harus mengalami, tapi manusia selanjutnya akan mengalami pula. Makanya tadi saya katakan, saudara dan saya bebas membuat keputusan, tapi saudara dan saya tidak bebas memilih implikasi atau konsekuensi yang harus kita terima. Dosa itu ibarat hutang, dan hutang itu harus dibayar. Hutang itu harus ditebus. Dan syarat penebusan hanya ada dua. Satu, nyawa manusia yang tidak berdosa. Dua, darah yang tidak tercemar oleh dosa. Hanya dua. Syarat penebusan dalam Alkitab hanya dua. Nyawa manusia yang tidak berdosa dan darah yang tidak berdosa, tidak tercemar dosa. Enggak ada syarat yang lain. Saudara dan saya tidak bisa ditebus dengan harta. Dosa manusia tidak bisa ditebus dengan kebaikan. Dosa manusia tidak bisa ditebus dengan ibadah. Tidak bisa. Tuntutannya hanya dua. Nyawa yang tidak pernah berbuat dosa, manusia, dan darah yang tidak pernah tercemar oleh dosa. Dan kedua syarat ini tidak akan pernah bisa dipenuhi oleh manusia. Nggak bisa. Manusia semuanya sudah berbuat dosa. Seperti yang tertulis dalam Roma pasal 3 ayat 10 dikatakan seperti ini. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Sekali lagi, tidak ada yang benar, seorang pun tidak di muka bumi ini. Enggak ada yang benar. Sementara tuntutan penebusan adalah manusia yang tidak berdosa dan darah yang tidak tercemar oleh dosa. Alkitab berkata tidak ada yang benar. Manusia di muka bumi tidak ada yang benar. Jadi saudaraku, tidak ada manusia yang bisa menebus dirinya dari tuntutan dosa. Tidak ada. Kecuali ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa dan darah yang tidak pernah tercemar oleh dosa. Lalu bagaimana supaya manusia bisa kembali ke Taman Eden? Bagaimana supaya manusia bisa kembali berhubungan dengan Tuhan secara baik lagi? Bagaimana supaya hutang dosa itu bisa ditebus? Tidak bisa tidak. Selain Tuhan harus datang ke dunia sebagai manusia. Tuhan datang ke dunia sebagai manusia yang tidak berdosa. Kalau penebusan itu tidak melalui manusia yang tidak berdosa, maka Allah mengingkari firman-Nya sendiri. Maka Allah Bapa dengan rela menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk turun ke dunia menjadi serupa dengan manusia. Hanya manusia yang tidak berdosa. Kalau tidak dengan cara seperti itu, maka penebusan tidak akan pernah terlaksana. Tuhan datang sebagai manusia ke dunia ini, manusia yang tidak berdosa. Matius 20 ayat 28 berkata seperti ini. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Syarat pertama penebusan adalah yang pertama,
manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Dan itu hanya dimungkinkan ketika Tuhan Yesus Kristus turun ke dunia menjadi manusia yang tidak berdosa. Yang kedua, darah yang tidak tercemar. Darah manusia tercemar karena dosa. Sementara tuntutan penebusan yang kedua adalah darah yang tidak tercemar. Darahnya siapa? 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Darah yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Semua manusia darahnya sudah tercemar karena dosa. Darah yang tidak bernoda dan tidak bercacat hanya ada di dalam darah Kristus. Kristus menjadi manusia yang tidak berdosa. Darah Kristus, darah yang tidak tercemar karena dosa. Bapak Ibu yang saya kasihi, kedua tuntutan atau kedua syarat penebusan ada di dalam Kristus. Dia Tuhan sekaligus manusia yang tidak pernah berdosa, dan darahnya darah yang tidak tercemar karena dosa. Yesus Kristus membayar hukuman yang mestinya saudara dan saya terima. Dan Tuhan Yesus Kristus terima itu di atas kayu salib. Biasanya bulan-bulan awal bulan kita mengadakan perjamuan kudus. Dan hari ini adalah minggu pertama. Semestinya juga perjamuan kudus. Tapi itu belum memungkinkan buat kita lakukan karena kita masih belum bisa berkumpul bersama-sama. Sekalipun ada banyak gereja yang melakukan perjamuan kudus secara online, tapi saya mengambil keputusan tunggu saja sampai kita bisa kumpul bersama-sama. Mestinya saudara dan saya yang menerima konsekuensi atau hukuman akibat dosa itu. Tapi Yesus Kristus rela, dia turun dari surga ke dunia menjadi manusia. Sama seperti kita, dia lapar, dia haus, dia bisa merasa tersinggung, dia juga punya perasaan. Hanya bedanya Yesus dengan kita adalah kita orang berdosa yang tidak bisa menyelesaikan dosa kita dengan apapun juga, sementara Kristus Yesus adalah manusia dan Tuhan yang sekaligus manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk menjadi tebusan buat saudara dan saya, maka Taman Eden terbuka kembali. Taman Eden terbuka kembali. Karena saudara dan saya sudah dibayar lunas dengan nyawa yang tidak pernah berbuat dosa, dengan darah yang tidak tercemar karena dosa. Taman Eden terbuka buat kita semuanya. Yang menerima Kristus sebagai juru selamat kita, dan darahnya membayar kita dengan lunas. Puji Tuhan, saudara. Taman surga itu terbuka buat saudara dan saya. Bukan karena kebaikan saudara dan saya,
Kebaikan kita tidak bisa membuat dosa kita terhapus, tidak. Ibadah-ibadah kita juga tidak bisa membuat dosa kita terhapus, tidak. Dosa itu terhapus hanya karena darah Kristus. Taman Eden itu sudah terbuka buat manusia yang percaya kepada Yesus Kristus, yang mau menerima Dia sebagai juru selamat secara pribadi. Manusia yang pertama Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden karena dosa yang dilakukan. Dan Kristus menjadi tebusan dosa kita, sehingga kita diperbolehkan dan layak untuk masuk kembali ke Taman Eden, taman surga, taman Tuhan. Pengorbanan Kristus yang begitu mahal harganya, jangan pernah sampai kita lakukan. Saudaraku, Khairil Anwar, penyair, sastrawan angkatan 45. Ada karya-karya yang begitu besar yang pernah dia buat. Aku, Binatang Jalan, Kerawang Bekasi, Deru Campur Debu, dan lain-lain. Ada satu puisi yang dia ciptakan dengan judul Isa. Tidak ada orang yang berani mengatakan Khairil Anwar ini orang Kristen. Enggak, saya juga tidak bicara seperti itu. Tetapi dari satu karya yang akan saya bacakan ini, saya mau menyimpulkan, saudaraku, bahwa Khairil Anwar ini bertemu dengan Tuhan Yesus tidak secara fisik, tidak secara pribadi, tapi dia bertemu dengan Tuhan Yesus lewat kehidupan orang-orang Kristen. Judulnya Isa. Saya akan bacakan puisi seperti ini. Itu tubuh mengucur darah, mengucur darah, rubuh, patah, mendampar tanya, aku salah. Kulihat tubuh mengucur darah, aku berkaca dalam darah. Terbayang terang di masa datang, bertukar rupa ini segera, mengatup luka, aku bersuka. Itu tubuh mengucur darah, mengucur darah. Mungkin banyak orang tidak pernah berpikir bahwa Khairil Anwar membuat satu puisi yang berjudul Isa, kemudian dalam kurung buat orang-orang Nasrani. Kalau orang di luar Kristus saja bisa melihat Kristus yang mengucurkan darah dari tubuhnya, kalau orang di luar Kristus saja bisa melihat bahwa darah itu darah yang memberikan masa depan, semestinya kita ini orang-orang Kristen bisa melihat darah Kristus lebih jernih lagi. Bahwa dari darah Kristus itulah kita punya masa depan. Dari darah Kristus itulah kita ditebus. Aku bersuka, kata Khairil Anwar, ketika aku melihat darah, aku melihat masa depan. Luar biasa, saya temukan di puisi. Dan saya begitu terharu.
Sayang sekali penyair angkatan 45 ini tidak berumur panjang, hanya 27 tahun saja usianya. Padahal dalam satu kalimat puisi yang pernah dia katakan, aku ingin hidup 1000 tahun. Tapi dia hanya 27 tahun kemudian Tuhan panggil. Saudaraku, tubuh yang penuh darah itu tubuh Kristus yang dilihat oleh Khairul Anwar. Tubuh yang penuh darah itu tubuh Yesus Kristus yang memberi kepada kita kesempatan untuk kembali ke Taman Eden. Tubuh yang penuh darah, yang rubuh dan patah, itu tubuh Kristus yang menjadi tebusan buat dosa-dosa saudara dan saya. Saudara punya masa depan yang baik karena darah Kristus menebus dosa saudara dan dosa saya. Sekali lagi, Taman Eden sudah terbuka kembali. Mari kita bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing untuk menuju Taman Eden itu, kembali kepada Taman Eden. Entah kapan kita nggak tahu, kita masih dalam perjalanan, bukan? Dan perjalanan yang paling berat itu perjalanan untuk menuju ke Taman Eden. Itu yang paling berat. Saya berdoa supaya langkah saudara tetap mantap maju ke depan. Jangan ada satupun yang terhenti karena masalah dan persoalan. Taman Eden sudah terbuka untuk kita kembali ke taman surga. Tuhan memberkati. Amin. Saya akan berdoa buat saudara semuanya. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus, Engkau yang menciptakan semua bahasa, Engkau yang akan memperjelas firman ini, supaya minimal ada 1-2 kalimat yang menyentuh hati setiap pendengar, dan kalimat firman itu yang akan membuat mereka hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam janji Tuhan. Dan hari ini biarlah mereka memahami dan mengerti bahwa taman itu sudah dibuka kembali sejak Kristus mati di atas kayu salib. Dosa sudah terhapus, dosa sudah ditebus oleh nyawa yang tidak pernah berbuat dosa, oleh darah yang tidak pernah tercemar karena dosa. Darah itu adalah darah Kristus, nyawa itulah nyawanya Kristus. Hidupku, hidupmu bukan milikku lagi, bukan milikmu lagi, tapi milik Kristus. Diberkatilah setiap kita yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan, karena kita memiliki janji-janji ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara. Ketemu minggu depan dalam keadaan yang sangat amat baik bersama dengan keluarga saudara masing-masing.